Semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat berjumpa kembali pada Digital Asset Course, sesi terakhir bulan November 2021. Hari ini hari Selasa, tanggal 30 November 2021. Dan ini merupakan sesi terakhir untuk bulan November 2021. Dan topik kita malam ini adalah tentang blockchain 5.0 Relictum Pro, solusi digital aset yang strategis. Dan Bapak Ibu, kita belajar dari satu gambar yang dibuat oleh IMF dan dipublikasikan pada IMF Block tahun 2018. Dan pada gambar ini terlihat bahwa sistem keuangan atau perubahan sistem keuangan dan alat pembayaran ini menggambarkan kemajuan peradaban manusia. Dan ini adalah sekilas sejarah keuangan yang dimulai dari barter, tercatat dalam sejarah, dimulai dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian 1.000 tahun sebelum Masehi, mulai diperkenalkan commodity currency atau cikal bakal mata uang menggunakan barang-barang komoditi seperti kerang maupun garam. Tahun 806 Masehi, di Cina mulai dikenal uang kertas, dan 1.000 tahun kemudian, tahun 1816, mulai ada lembaga yang menjadi cikal bakal bank, yang lembaga ini mengumpulkan emas dari masyarakat, dan masyarakat yang memiliki emas diberi tanda terima emas, yaitu berupa kertas yang disebut nota, dan di kemudian hari disebut sebagai banknotes. Dan tahun 1950 mulai diperkenalkan kartu kredit, tahun 1994 mulai diperkenalkan uang elektronik, yaitu pembayaran menggunakan HP, dan tahun 2009 dunia mulai mengenal cryptocurrency atau mata uang digital. Dan setahun sebelum 2009, yaitu di tahun 2008, terjadi krisis ekonomi global yang menyebabkan di Amerika itu salah satu bank terbesar di Amerika, yaitu Lehman Brothers, itu tutup, dan juga 512 bank lainnya di Amerika itu tutup. Dan terjadi takeover atau pengambil alihan industri keuangan oleh kalangan IT dengan mengeluarkan mata uang digital. Kenapa dunia sekarang ini mengenal mata uang digital? Kita perlu memahami fungsi-fungsi dari mata uang. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, yaitu ketika mata uang dibayarkan, maka Anda atau konsumen bisa mendapatkan barang dan jasa. Dan kemudian yang kedua adalah untuk alat mengukur nilai, yaitu untuk membuat daftar harga atau katalog atau seperti daftar menu di restoran. Kemudian yang ketiga adalah untuk standar pembayaran. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah satu transaksi itu sudah dibayar lunas 100% atau baru 50% dan harus dilunasi lagi 50%. Dan yang keempat adalah untuk store of value atau menyimpan nilai. Dan untuk fungsi yang terakhir ini, untuk menyimpan nilai, kita perlu pertanyakan apakah fungsi mata uang saat ini masih bisa untuk menyimpan nilai. Kenapa kita pertanyakan? Karena ternyata daya beli menurun terus. Contohnya di tahun 2000, uang Rp100.000 bisa membeli beras 40 kg. Dan ternyata di tahun 2016, uang Rp100.000 yang sama hanya bisa beli beras 10 kg saja, jadi 75% atau 30 kg sudah hilang. Dan kemudian di tahun 2021, tahun ini, uang Rp100.000 hanya bisa beli sekitar 6 kg saja, dan tidak lama lagi maka Rp100.000 hanya bisa beli beras 1 kg saja. Jadi dengan nilai mata uang yang sama, barang yang diperoleh itu jauh lebih sedikit. Kalau tadi rupiah, bagaimana dengan dolar? Ternyata sama, karena semua daya beli uang fiat itu menurun terus. Contohnya, di tahun 1990, uang $100 Amerika itu bisa membeli barang-barang kebutuhan, contohnya untuk 1 bulan lebih. Dan kemudian di tahun 2000, 10 tahun kemudian, mata uang $100 hanya bisa beli untuk barang-barang kebutuhan sekitar 2 minggu saja. Dan kemudian di tahun 2020 atau 2021, uang yang sama $100 hanya bisa membeli barang kebutuhan kurang dari 1 minggu. Dan sebaliknya, mata uang digital bisa menyimpan nilai dan nilainya malah naik terus. Contohnya, di tahun 2018, 3 keping koin uang digital itu bisa membeli barang kebutuhan untuk 1 minggu. Lalu di tahun 2019, koinnya berkurang jadi tinggal 2 koin, tapi barang yang dibeli bisa untuk 2 minggu atau 3 minggu. Dan kemudian di tahun 2020 dan 2021, koinnya tinggal 1 koin, tapi barang yang dibeli bisa lebih untuk kebutuhan 1 bulan. Dan pionir dari mata uang digital atau cryptocurrency adalah Bitcoin.
Dan apa arti dari cryptocurrency? Cryptocurrency itu adalah nomor seri uang yang tidak dicetak ke kertas, tapi ditransaksikan secara digital. Dan pionirnya adalah Bitcoin, diperkenalkan tahun 2009, dan hanya ada 21 juta koin yang tersedia, jadi jumlahnya terbatas, dan nilainya itu berfluktuasi bergantung dari supply dan demand. Ya. Dan dalam sejarahnya, di tahun 2010, ada orang yang membeli 2 loyang pizza seharga 10.000 Bitcoin. Pada waktu itu harganya masih sangat murah, kurang lebih sekitar 500.000 rupiah saja. Namun hari ini nilainya lebih dari 9 triliun. Dan di tahun 2016, harga Bitcoin itu telah melewati harga emas. Dan ini adalah grafik harga Bitcoin di tanggal 11 November 2021 yang harganya mencapai lebih dari 923 juta rupiah dengan kapitalisasi pasar lebih dari 17.400 triliun rupiah. Dan ini adalah pergerakan harga dari tanggal 30 Oktober sampai 11 November 2021. Dan cryptocurrency atau mata uang digital disebut juga sebagai digital gold atau emas digital. Dan di tanggal 3 Maret 2017, harga 1 Bitcoin sama dengan 1 ons emas. Jika Bapak Ibu menyimpan 1 ons emas dan Anda simpan selama 4 tahun sampai tahun 2021 ini, maka aset Anda tetap 1 ons emas. Meskipun harganya mungkin naik sedikit. Artinya tidak menjadi 2 ons atau 3 ons emas, tidak berlipat ganda. Namun, jika di tahun 2017 Anda jual 1 ons emas, Anda belikan 1 Bitcoin, dan Anda simpan Bitcoinnya sampai 4 tahun kemudian, maka di tahun 2021 ini, harga 1 Bitcoin lebih tinggi dari 1 kilogram emas. Tepatnya tanggal 20 Oktober 2021, harga 1 Bitcoin mencapai all time high atau harga tertinggi sepanjang masanya, yaitu 67.277 dolar. Sementara 1.000 gram emas atau 1 kilogram emas itu mencapai 57.286 dolar. Jadi harga 1 Bitcoin masih lebih tinggi, hampir 10.000 dolar Amerika atau lebih dari 140 juta rupiah lebih mahal Bitcoinnya. Dan ini adalah perbandingan jika Bapak Ibu 5 tahun yang lalu berinvestasi 1.000 dolar dan Anda belikan emas, maka Anda tetap dapat untung, yaitu emasnya naik jadi 1.300 dolar atau Anda untung 30%. Dan jika 1.000 dolar Anda 5 tahun lalu Anda belikan saham Google, maka tahun ini nilainya naik jadi 3.000 dolar atau naik 300%. Kalau Anda belikan saham Amazon, sahamnya naik jadi 4.800 dolar atau Anda untung 480%. Kalau Anda belikan saham Apple, nilainya naik jadi 5.100 dolar atau Anda untung 510%. Kalau Anda belikan saham Tesla, sahamnya naik jadi 18.000 dolar atau Anda untung 1.800%. Dan jika 1.000 dolar Anda 5 tahun lalu Anda belikan Bitcoin, maka Bitcoinnya naik jadi 148.000 dolar atau Anda untungnya 14.800%. Kalau Anda belikan Ethereum 5 tahun lalu, maka tahun ini nilai Ethereum-nya naik jadi 216.000 dolar atau Anda untung 216.000%. Jadi di sini ada 3 jenis aset atau 3 kelas aset, yaitu aset emas, aset saham, dan aset cryptocurrency atau digital aset. Dan mana yang memberikan keuntungan atau kenaikan yang paling tinggi? Dari diagram yang Bapak Ibu bisa saksikan di layar dengan mudah, dapat disimpulkan bahwa keuntungan tertinggi dihasilkan dari aset digital atau cryptocurrency. Dan apa yang membuat yang memproduksi Bitcoin itu apa? Dan Ethereum itu dibuat dari apa? Ya, jadi Bapak Ibu, Bitcoin diproduksi menggunakan teknologi blockchain 1.0 dan Ethereum diproduksi menggunakan blockchain 2.0. Dan blockchain generasi pertama dan kedua ini adalah blockchain yang masih eksperimental. Jadi banyak masalahnya. Contohnya, kecepatannya sangat rendah, kemudian skalabilitasnya juga sangat terbatas, artinya semakin banyak yang menggunakan, kecepatannya makin lambat lagi. Dan kemudian biaya transaksinya tinggi, serta rawan diserang hacker. Jadi solusinya apa? Karena aset digital tersebut sudah terbukti nilainya naik tinggi. Dan solusinya Bapak Ibu adalah menggunakan blockchain generasi 5 atau blockchain 5.0 dari Relitum Pro. Ini adalah blockchain yang tercepat di dunia saat ini, kecepatannya melebihi 1 juta transaksi per detik. Dan blockchain 5.0 ini yang kecepatannya sangat tinggi, skalabilitasnya sangat besar, mudah dikembangkan, dan juga biaya transaksinya rendah. Ini seperti blockchain yang sangat diidam-idamkan oleh banyak pihak atau banyak bisnis. Ya, dan ini bukan hanya
akan datang lagi di masa depan, tapi hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. Dan inilah penjelasan dari blockchain 5.0. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Relictum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Relictum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Relictum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Kata-kata terakhirnya adalah jujur, Bapak Ibu ya. Jadi blockchain ini adalah trust machine atau mesin yang terpercaya. Jadi di era digital ini ternyata Bapak Ibu mesin lebih dipercaya daripada manusia, dan blockchain 5.0 ini keunggulannya adalah kecepatan tinggi, keamanan handal, dan skalabilitas yang luas. Dan jika diperbandingkan nilai-nilai atau skor setiap generasi blockchain, maka dapat dibuat diagram perbandingan seperti ini. Dan blockchain 1.0 itu adalah blockchain yang paling lama, ya, yaitu blockchainnya Bitcoin, dan tidak memiliki smart contract, jadi hanya bisa dipakai untuk membuat cryptocurrency seperti Bitcoin. Kemudian blockchain 2.0 ini adalah blockchainnya Ethereum, kecepatannya 2 kali dari Bitcoin, dan memiliki smart contract. Kemudian kecepatannya ditingkatkan oleh EOS jadi blockchain generasi 3, dan ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 4, yaitu Sili, dan yang paling cepat adalah blockchain generasi 5, Relictum Pro. Dan ini adalah perbandingan yang lebih spesifik. Dan blockchain generasi pertama adalah blockchainnya Ethereum, blockchainnya Bitcoin, dan ini adalah block size-nya sangat besar, yaitu 1 megabyte atau 1.024.000 byte. Dan kecepatan blockchain Bitcoin itu hanya mencapai 10 transaksi per detik, dan untuk verifikasinya atau mengisi node itu perlu 10 menit. Kemudian generasi blockchain ini ditingkatkan oleh blockchain generasi kedua yang dirintis oleh Ethereum, dan blockchainnya Ethereum ini separuh lebih kecil dari blockchainnya Bitcoin, yaitu 512.000 byte, dan kecepatan transaksinya 2 kali lebih cepat dari Bitcoin, mencapai 20 transaksi per detik. Dan untuk verifikasi atau mengisi node-nya itu perlu 5 menit. Dan kemudian blockchain ini ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 3 oleh EOS, dan ukuran blok datanya itu 1/4 dari Ethereum, sekitar 128.000 bytes. Dan EOS kecepatannya bisa mencapai lebih 1.000 transaksi per detik, dan untuk verifikasi atau mengisi node-nya itu perlu 5 detik. Dan kemudian blockchain generasi 4 dirintis oleh Sili, dan ukuran blok datanya sangat kecil, yaitu 256 bytes saja, dan kecepatannya bisa lebih dari 1.000 transaksi per detik, dan untuk verifikasi atau mengisi node-nya itu perlu 3 detik. Dan kemudian yang paling cepat saat ini adalah blockchain generasi 5 Relictum Pro dengan ukuran blok data yang paling kecil saat ini 120 bytes saja, artinya 1/8.000 lebih kecil dari ukuran blok datanya Bitcoin.
Dan kalau Bitcoin itu kecepatan transaksinya hanya 10 transaksi per detik, maka blockchain generasi 5 Relictum Pro telah lebih dari 1 juta transaksi per detik, dan untuk verifikasinya atau mengisi node itu cukup setengah atau sampai 1 detik saja. Dan banyak masalah kendala-kendala di blockchain generasi lama yang telah dipecahkan oleh blockchain 5.0. Contohnya adalah tentang konsumsi energi. Ya, sebagaimana diketahui oleh banyak pihak bahwa untuk mining Bitcoin menggunakan blockchain generasi 1 itu sangat boros listrik, ya, atau sangat boros energi. Jadi untuk satu data center yang memiliki puluhan server untuk mining Bitcoin menggunakan blockchain 1.0 itu bayar listriknya bisa lebih dari 1 miliar rupiah setiap bulan. Dan kemudian ini tidak dipecahkan oleh blockchain 5.0 sehingga tidak perlu mining dengan boros energi, ya. Jadi blockchain 5.0 ini sangat hemat energi. Dan kemudian masalah skalabilitas, kalau blockchain generasi lama itu semakin banyak pengguna, maka aksesnya jadi semakin lambat. Dan ini dipecahkan oleh blockchain 5.0 Relictum Pro, yaitu penggunanya bisa atau konsumen bisa dikembangkan sebanyak-banyaknya tanpa mengurangi kecepatan atau kecepatannya tetap tinggi. Dan kemudian juga biaya transaksi di blockchain generasi lama itu biaya transaksinya sangat mahal, dan ini dipecahkan oleh blockchain 5.0 sehingga biaya transaksinya bisa sangat murah atau bahkan gratis. Dan juga untuk keamanannya sangat tinggi, karena kalau di blockchain generasi lama itu tidak 100% blok itu diverifikasi, tapi kalau di blockchain 5.0 Relictum Pro, satu blok itu satu transaksi, ya, sehingga setiap transaksinya itu akan diverifikasi 100%, jadi sangat aman. Dan blockchain 5.0 ini bisa mengatasi berbagai masalah blockchain generasi sebelumnya karena diproduksi dari awal. Ya, jadi ini adalah teknologi asli, ya, original dari Relictum Pro. Dan teknologinya ini disebut Hypernet dan menggunakan protokol atau konsensus proof of SAR. SAR ini artinya Sultan dari Rusia, dan ini menggambarkan bahwa blockchain 5.0 ini adalah sultannya atau rajanya teknologi blockchain. Dan ini adalah tim profesional Relictum Pro dengan Chief Technology Officer yaitu Alexander Strigin, ini direktur teknologinya, kemudian Chief Operation Officer atau direktur operasional yaitu Franco Fiore, dan advisor atau penasehat untuk keamanan IT-nya adalah Fernando Martinho, dan kemudian untuk penasehat tim adalah George Sebastio, dan ini kombinasi pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia IT. Dan untuk crypto influencer-nya ada Matias Mende, dan juga untuk CMO-nya dan Nikolai Osipenko, dan semua total timnya itu lebih dari 20 spesialis. Dan ini timnya multinasional. Dan blockchain 5.0 Relictum Pro ini bukan hanya untuk membuat cryptocurrency. Tentu saja teknologi blockchain 5.0 ini sangat diperlukan untuk membangun berbagai cryptocurrency di masa depan, ya. Jadi karena cara untuk membuat token atau cryptocurrency di blockchain 5.0 ini sangat mudah, ya, dan juga sangat handal. Namun selain cryptocurrency, blockchain 5.0 ini juga diperlukan untuk membangun berbagai aplikasi terdesentralisasi dan juga untuk meningkatkan infrastruktur IT berbagai perusahaan. Contohnya untuk bidang kedokteran, industri farmasi, industri kesehatan, kemudian untuk bidang pendidikan, contohnya untuk ujian online maupun untuk ijazah digital berbasis blockchain, karena di masa depan ijazah digital berbasis blockchain atau sertifikat digital itu lebih dipercaya daripada ijazah atau sertifikat yang dicetak di atas kertas, karena lebih mudah dipalsukan. Dan kemudian untuk bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer, juga e-commerce, itu perlu blockchain 5.0, dan juga untuk logistik seperti kargo darat, kargo udara, kargo laut, untuk bisnis perkapalan, kapal laut maupun juga penerbangan, itu sangat perlu blockchain 5.0, dan juga bisa digunakan untuk mendukung kebutuhan industri keuangan, baik bank maupun non-bank, seperti asuransi, sekuritas, trading saham, trading forex, trading cryptocurrency, maupun juga untuk peer-to-peer lending, dan juga untuk DeFi atau Decentralized Finance. Dan keuntungan menggunakan blockchain 5.0 ini, yang pertama kecepatannya sangat tinggi, lebih dari 1 juta transaksi per detik. Yang kedua, skalabilitasnya sangat besar, semakin banyak pengguna, kecepatannya tetap tinggi. Kemudian yang ketiga, keamanannya sangat handal karena menggunakan sistem jaringan Hypernet Network. Dan kemudian yang keempat adalah kemudahan atau kesiapan untuk diintegrasikan dengan sistem pihak ketiga, yaitu
sistem IT atau database maupun big data dan aplikasi-aplikasi bisnis yang telah dimiliki oleh berbagai perusahaan maupun korporasi. Jadi tidak perlu perusahaan yang mau menggunakan blockchain 5.0 ini tidak perlu membongkar aplikasinya dari awal, tidak perlu membangun aplikasi baru dari awal, tidak perlu membongkar database-nya dari awal, tapi aplikasi dan database yang sudah ada bisa diintegrasikan dengan cepat dan mudah dan tentunya hemat biaya. Dan ini adalah beberapa layanan Relictum Pro. Yang pertama adalah Relictum Payment. Ini adalah sistem billing atau sistem tagihan online yang sangat mudah diterapkan oleh berbagai perusahaan e-commerce maupun berbagai perusahaan atau portal-portal ya yang ingin melakukan pembayaran menggunakan cryptocurrency. Jadi tidak perlu bikin aplikasi dari awal lagi. Kemudian untuk yang kedua adalah sistem database terdesentralisasi atau decentralized Oracle data. Yang ketiga adalah personal digital safe deposit atau sistem cloud server yang berbasis blockchain 5.0. Dan yang keempat adalah decentralized random number generator, ini untuk membuat sistem password atau private key. Jadi kalau sekuritas atau bank atau industri keuangan ingin meningkatkan keamanan portalnya nasabah, itu tidak perlu membuat sistem password baru, tapi karena kalau bikin baru risikonya adalah dijebol oleh hacker, tapi lebih aman menggunakan yang sudah proven atau yang sudah terbukti aman dari Relictum. Yang kelima adalah instant smart contract. Ini untuk membuat berbagai aplikasi bisnis di atas blockchain 5.0 dengan sangat mudah. Dan yang keenam adalah red coin. Jadi di dunia ini ada cryptocurrency yang nilainya sangat tinggi. Contohnya adalah Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum. Namun Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum itu diproduksi menggunakan blockchain generasi lama yang lambat dan juga mahal biaya transaksinya. Karena itu, bagaimana supaya nilainya tetap tinggi, tapi bisa transaksinya lebih murah dan cepat, maka dibungkus menggunakan blockchain 5.0 Relictum Pro. Dan bagaimana bisnis model Relictum ini supaya bisa menguntungkan mitra-mitra, dan kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Relictum ini dengan membuat teknologi blockchain 5.0 dari awal, maka hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property rights dari Relictum ini adalah milik tim developer atau tim pendiri Relictum. Dan kita diberi kesempatan Bapak Ibu ya, karena hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property right Relictum ini dihitung dengan menggunakan token pengganti saham, yaitu Genesis token yang disingkat GTN. Dan totalnya Relictum menerbitkan 10 miliar GTN dan 50% atau 5 miliar itu boleh dimiliki oleh para investor publik, yaitu melalui proses private sale. Dan keuntungan para pemilik GTN ini ganda, yaitu yang pertama tentu menikmati capital gain atau sekarang beli GTN di harga rendah dan akan naik tinggi dari waktu ke waktu. Dan keuntungan yang kedua adalah mendapatkan royalti. Dan kenapa bisa dapat royalti? Ini adalah keuntungan yang tidak didapat kalau beli cryptocurrency yang lain. Ya, jadi royalti ini bisa didapatkan karena Relictum memiliki produk-produk software atau produk IT yang dijual ke berbagai perusahaan. Dan dari revenue atau pemasukan perusahaan dari hasil penjualan produk tersebut, maka 19% dari penjualan smart contract maupun untuk network maintenance blockchain 5.0-nya, ini 19% dibagikan kepada para pemilik GTN. Dan dari penjualan digital safe deposit atau cloud server berbasis blockchain 5.0, 30% dari pemasukannya dibagikan kepada para pemilik GTN. Dan dari waktu ke waktu, terutama setelah 2003 sampai 2024, ini akan terjadi lonjakan penjualan digital safe deposit, dan tentunya 30% yang dibagikan nilainya akan jadi sangat besar. Jadi para pemilik GTN atau pemilik Relictum Node akan mendapatkan keuntungan dari yang pertama adalah pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, yang kedua dari penjualan digital safe deposit atau cloud server berbasis blockchain 5.0, dan yang ketiga adalah dari penjualan smart contract untuk membangun berbagai aplikasi. Dan keuntungan para pemilik GTN akan meningkat terus dari waktu ke waktu. Dan Relictum Pro ini telah mengembangkan Relictum ekosistem yang sangat lengkap dan solid. Relictum memiliki 6 cryptocurrency saat ini, yaitu USDR, ini adalah stable coin atau koin yang stabil dan akan dipakai secara luas dalam perdagangan.
dan yang kedua adalah Genesis Token atau GTN, kemudian Relic Coin atau RLC, dan 3 wrap coin yaitu RBTC, RETH, dan RLTC, yaitu Relictum Bitcoin, Relictum Ethereum, dan Relictum Litecoin. Relictum juga memiliki DEX, yaitu Decentralized Exchange atau pasar online untuk jual beli cryptocurrency, dan telah menyediakan lebih dari 500 pasang cryptocurrency. Relictum juga memiliki crypto bank, yaitu jasa perbankan seperti pengiriman uang namun berbasis cryptocurrency. Dan Relictum juga memiliki Relictum Storage, yaitu sistem cloud server menggunakan sistem file terdistribusi. Ini adalah cloud server berbasis blockchain 5.0 sehingga tujuannya untuk zero downtime atau menghindari sistem yang bisa mati. Ya. Jadi ini karena terdistribusi maka bisa diminimalkan atau dihindari sistem yang mati atau bisa aktif terus. Kemudian Relictum juga punya crypto chat, ini sistem chatting berbasis blockchain yang sangat aman dan private. Kemudian juga ada Relictum Game, yaitu sistem blockchain based game atau mobile gaming berbasis blockchain 5.0. Dan kalau bicara chatting dan gaming, tentu marketnya sangat besar, mencapai lebih dari separuh penduduk dunia. Ya, jadi 50% dari populasi dunia ini main game dan chatting. Ya, jadi marketnya itu lebih dari 3,5 miliar orang di dunia. Mengapa perlu bermitra dengan Relictum Pro? Ini disebabkan karena sangat penting untuk bermitra dengan Relictum karena dunia, terutama dunia bisnis itu sudah bergerak semakin kripto, ya. Jadi adopsi atau penyerapan cryptocurrency semakin besar ke dunia bisnis, dan dunia bisnis juga semakin banyak menggunakan teknologi blockchain. Dan menurut media Forbes di tahun 2021 terjadi ledakan NFT system atau non-fungible token. Ini adalah sistem sertifikasi digital untuk karya seni maupun hak atas kekayaan intelektual. Dan juga di tahun 2020 terjadi pertumbuhan market decentralized finance atau DeFi sampai hampir 400%. Ya, dan ini tumbuh terus di tahun 2021. Jadi di tengah-tengah pandemi ternyata pasar atau industri yang berbasis blockchain itu tumbuh terus. Karena itulah Relictum menyiapkan Relictum Finance. Ini adalah sistem keuangan digital untuk era digital. Dan Relictum menyadari bahwa untuk perdagangan, untuk menunjang perdagangan dunia bisnis global, itu memerlukan pembayaran yang stabil. Jadi perlu cryptocurrency dengan semua kelebihannya, yaitu perlu untuk bayar dalam jumlah besar, tidak ada batasnya, tidak ada batas waktu, artinya bisa kapan saja transfernya, 24 jam sehari, ya, dan itu kelebihannya cryptocurrency. Namun perlu stabil. Karena itulah Relictum menerbitkan USDR atau USD Relictum. Dan ini memiliki keunggulan karena transparan, yaitu jumlah USDR dalam sirkulasi akan dipublikasikan terus, dan integrasinya sangat mudah, artinya berbagai perusahaan yang ingin menggunakan pembayaran menggunakan USDR, itu sangat mudah mengintegrasikan payment gateway Relictum Payment, ya, yang menggunakan USDR. Dan juga dukungannya itu 100%, artinya USDR ini back to back, ya, atau didukung oleh 100% menggunakan jaminan USDT dan juga US dollarnya. Dan kemudian untuk teknologi blockchain-nya menggunakan blockchain 5.0 yang menyajikan keamanan tinggi, transparansi, dan kecepatan tinggi, dan transaksinya bisa gratis. Dan kemudian keamanannya juga sangat handal. Dan saat ini Relictum telah memiliki 6 cryptocurrency, yaitu Genesis Token atau GTN, Relic Coin atau RLC, kemudian stablecoin USDR, dan juga Bitcoin, yaitu wrap coin, ada Relictum Bitcoin, Relictum Litecoin, dan Relictum Ethereum. Dan GTN ini sangat penting Bapak Ibu karena di dunia hanya ada 10 miliar unit GTN. Dan GTN ini merepresentasikan kepemilikan atas hak atas kekayaan intelektualnya atau intellectual property right dari teknologi blockchain 5.0 Relictum. Ya, jadi saat ini investor bisa memiliki 50% atau sejumlah 5 miliar GTN. Dan ini bisa dimiliki melalui private sale. Dan dari waktu ke waktu jumlah node atau Relictum node itu akan sangat meningkat, dan ada sampai 2023 sampai 2024 akan lebih dari 1 juta Relictum nodes atau titik server, ya, ini adalah virtual server dari teknologi blockchain 5.0.
dan ini akan melayani lebih dari 14 miliar transaksi per tahun. Dan juga transaksinya akan meningkat terus dari tahun ke tahun sampai 14 miliar transaksi per tahun tercapai di 2024. Dan Reliktum ini telah terkenal di dunia, ya. Jadi berbagai industri, terutama kalangan teknologi blockchain telah sangat mengenal Reliktum karena Reliktum aktif berpartisipasi sebagai partisipan, narasumber maupun sponsor utama berbagai expo blockchain, antara lain World Blockchain Summit di Dubai, World Blockchain Summit di Bangkok, Blockchain Live 2019, 2020, 2021 di Moskow, Malta Artificial Intelligence dan Blockchain Summit, serta juga acara DIDES di Spanyol yang membuat Reliktum menjadi juara The Best Blockchain Startup 2019. Dan di tanggal 29 Oktober 2021, Reliktum mempresentasikan Reliktum NFT, yaitu sistem Reliktum Non-Fungible Token. Ini adalah sistem sertifikasi digital untuk karya seni dan hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual. Dipresentasikan pada Blockchain and Bitcoin Conference di Moskow. Dan ini adalah foto yang diambil oleh tim kami pada acara Blockchain Live 2019 di Moskow tanggal 27 Oktober 2021. Dan pada slide ini telah dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan keuangan terbesar di dunia seperti Visa dan Mastercard sudah mengakui dan mendukung teknologi blockchain 5.0 Reliktum Pro. Dan ini adalah trofi penghargaan yang diperoleh Reliktum pada acara Blockchain Economy Expo. Ini adalah acara expo blockchain pertama dalam sepanjang sejarah World Expo di Dubai yang usianya sudah 70 tahun. Dan acara ini dihadiri oleh wakil-wakil dari 150 negara dengan lebih dari 40.000 pengunjung dan diikuti 4.000 perusahaan serta 70 seniman NFT. Ini adalah gambaran sekilas. Demikian Bapak Ibu, expo yang diikuti oleh Reliktum sebagai narasumber teknologi blockchain tercepat di dunia. Dan Bapak Ibu, apa keuntungan sebagai the early adopters atau pengguna awal dari teknologi blockchain 5.0 ini? Dan kita akan belajar dari pionir Bitcoin, Bapak Ibu ya. Ini adalah Jared Kena, dia beli 5.000 Bitcoin di harga $0,2 per koin, dan totalnya dia belikan Bitcoin itu senilai $1.000 atau kurang lebih 14.500.000 rupiah. Dan saat ini nilai Bitcoinnya untuk 5.000 Bitcoin itu lebih dari 4,5 triliun. Dan bukan hanya Jared Kena sendiri, tapi ada Cameron dan Tyler Winklevoss, aset digital Bitcoinnya lebih dari $4 miliar. Tony Gallipy, aset digitalnya lebih dari $1 miliar. Roger Ver, aset digitalnya lebih dari $520 juta. Charlie Schram, aset digitalnya lebih dari $450 juta, dan Jared Kena, aset digitalnya lebih dari $300 juta. Dan bukan itu mereka saja Bapak Ibu, kalau ini kalangan bisnis, dan ini ada seorang remaja Bapak Ibu ya, namanya Eric Finman, dia adalah miliarder Bitcoin termuda di dunia. Dan Eric Finman membeli Bitcoin itu sejak usia 12 tahun menggunakan uang saku dari neneknya. Dan dari neneknya dia dapat uang $1.000 yang kemudian dia belikan 403 Bitcoin. Jadi kemungkinan dia beli itu 1 atau 2 tahun setelah Jared Kena beli $1.000 juga ya. Dan luar biasanya Eric Finman ini simpan terus Bitcoinnya sampai sekarang, dan hari ini usianya 25 tahun, dia telah memiliki aset digital senilai lebih dari 360 miliar rupiah. Dan bagaimana kita mendapatkan keuntungan atau membangun aset digital yang besar menggunakan Reliktum Startup Laboratory?
Relictum Startup Laboratory is an international venture fund that is specialized on the supporting of the promising blockchain startups with subsequent scaling and global integration of the created products. We are targeted to accelerate the development and implementation of blockchain technology through strategic consulting and investment. We carefully and precisely select and implement the best startups through direct contacts and recommendations from investors, project founders, industry leaders, and leading startup incubators, unlocking the potential of blockchain technology. Join thousands of investors. Invest in proven high-tech projects with explosive growth potential in the early stages of sales with access to the purchase of selected crypto assets. With Relictum Lab, you don't just invest, you acquire a strategic partner with industry knowledge, technological and analytical skills, as well as an international network of users from over 150 countries investing with us in innovation. The implemented projects clearly demonstrate the effectiveness of our strategy in supporting entrepreneurs and investor profitability. Invest in the most promising startups and diversify your investment portfolio through our web and mobile platform Relictum Lab with just a few clicks. Dan Bapak Ibu, bayangkanlah proyek pengembangan blockchain 5.0 ini seperti proyek jalan tol ya. Karena kalau blockchain ini kan nggak kelihatan, jadi kita visualkan seperti proyek pembangunan jalan tol. Dan jalan tol yang hebat ini Bapak Ibu akan dilalui oleh jutaan mobil setiap hari dan setiap mobilnya itu bayar uang tol. Bayangkan kalau Anda menjadi bagian dari pemegang saham 50% saham proyek jalan tol ini. Tentu keuntungan yang Anda peroleh akan sangat besar. Dan blockchain 5.0 adalah jalan tolnya miliaran data, informasi, aplikasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi termasuk NFT. Dan ini adalah contoh keuntungan pemilik GTN. Ya, kita contohnya namanya Jonathan, dia membeli 3 juta unit GTN. Tahun lalu itu harganya $13.500 dan nilai GTN-nya akan meningkat di tahun 2024 senilai $203.000. Jadi kurang lebih naiknya 1.500% keuntungan dari Jonathan ini. Dan ini adalah paket-paket promo yang Bapak Ibu bisa beli untuk dapatkan paket GTN di selama private sale berlaku ya. Jadi paketnya dimulai dari Grand Plus, harganya Rp3.500.000 dan Anda akan mendapatkan sejumlah GTN yang akan meningkat nilainya dalam 12 bulan itu lebih dari Rp8,5 juta dan dalam 5 tahun akan lebih dari Rp692 juta. Paket VIP Rp10.500.000 dalam waktu 12 bulan nilai GTN Anda bisa naik jadi 25,6 juta lebih dan dalam 5 tahun akan naik lebih dari 2 miliar rupiah. Paket VIP Plus harganya Rp21 juta dalam waktu 12 bulan nilai GTN Anda bisa naik jadi 52,3 juta rupiah. Dalam waktu 5 tahun akan naik lebih dari 4,2 miliar rupiah. Paket Deluxe harganya Rp35 juta. Anda akan mendapatkan GTN yang nilainya naik sampai dalam 12 bulan lebih dari 89 juta rupiah. Dan dalam 5 tahun akan berkembang jadi lebih dari 7,2 miliar rupiah. Paket Deluxe Plus Rp52,5 juta. Dalam waktu 12 bulan nilai GTN Anda bisa berkembang jadi 134 juta lebih dan setelah 5 tahun akan berkembang lebih dari 10,9 miliar rupiah. Paket Deluxe Plus harganya Rp52.500.000. Dalam 12 bulan nilai GTN Anda bisa naik jadi 134 juta rupiah. Dalam 5 tahun lebih jadi 10,9 miliar rupiah. Paket Deluxe Pro harganya Rp105 juta. Dalam waktu 12 bulan nilai GTN Anda akan jadi Rp274 juta lebih dan setelah 5 tahun akan jadi 22,2 miliar rupiah. Dan paket Elite harganya Rp210 juta. Nilai GTN Anda dalam setahun bisa naik jadi Rp564 juta dan dalam waktu 5 tahun akan berkembang jadi lebih dari 45 miliar rupiah. Paket Elite Plus Rp350 juta dan nilai GTN Anda dalam 12 bulan akan naik lebih dari Rp983 juta dan setelah 5 tahun akan berkembang jadi lebih dari 79,6 miliar rupiah. Paket Elite Pro Rp525 juta dalam waktu 12 bulan nilai GTN Anda akan naik jadi lebih dari 1,4 miliar rupiah dan setelah 5 tahun bisa berkembang lebih dari 119 miliar rupiah. Paket Royal Rp1.050 miliar
dalam waktu 12 bulan nilai GTN Anda bisa berkembang lebih dari 3 miliar rupiah, dan setelah 5 tahun bisa berkembang lebih dari 249 miliar rupiah. Paket Royal Plus 2 miliar 100 juta rupiah, dalam waktu 12 bulan nilai GTN Anda bisa berkembang lebih dari 6 miliar rupiah, dan dalam waktu 60 bulan akan berkembang lebih dari 498 miliar rupiah. Dan Bapak Ibu, Anda bisa gunakan tabel ini. Caranya, berapa kebutuhan dana besar Anda dalam beberapa tahun ke depan. Ya, contohnya, misalnya ada di antara Bapak Ibu, rekan-rekannya ada yang mau jadi caleg misalnya, perlu 10 miliar rupiah 3 tahun dari sekarang, berapa modalnya yang diperlukan? Maka kalau 3 tahun dari sekarang, Bapak Ibu bisa cek bulan kolom yang bulannya ke-36, ya, kemudian cari yang paling dekat 10 miliar. Dan di sini ketemu yang 8,8 miliar, ini bisa berkembang sampai 10 miliar, dan Anda tarik ke kiri, maka paketnya adalah Elite Plus 350 juta rupiah. Ini yang akan berkembang nilai GTN-nya menjadi sekitar 10 miliar 3 tahun dari sekarang. Bagaimana kalau butuh 10 miliarnya itu 2 tahun dari sekarang? Maka Anda cari angkanya di bulan ke-24. Kemudian Anda cari yang paling dekat 10 miliar adalah 9,2 miliar, dan paketnya adalah paket Royal. Ya, Royal ini modalnya 1 miliar 50 juta rupiah, dan dalam waktu 2 tahun ke depan bisa berkembang menjadi 9 atau sampai 10 miliar rupiah. Dan Bapak Ibu, ini bukan penitipan uang, jadi tidak ada pengembalian uang dari perusahaan, dan uang yang Anda belikan aset digital ini, ya, akan Anda akan memperoleh Genesis token atau aset digital GTN beserta seluruh ekosistemnya. Ya, dan ini keuntungannya belum termasuk dari royalti yang akan Anda terima sebulan 2 kali dari pembagian revenue sharing atau bagi hasil, ya, setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Dan Bapak Ibu, jadi semua aset digital Anda ini tidak berada di servernya perusahaan, tapi sudah akan disimpan di cold storage, yaitu di HP Anda masing-masing. Dan Bapak Ibu, ini adalah contoh beberapa tokoh bisnis digital dunia yang membangun aset digital berupa saham-saham perusahaan teknologi. Contoh, jika Anda tahun 97 beli saham Amazon $1.000, maka 16 tahun kemudian nilai aset saham Amazon Anda itu berkembang jadi 239 kali lipat. Namun saham-saham ini sudah mahal. Jadi peluang Anda adalah memiliki saham-saham, memiliki aset Relictum. Dan Relictum ini saat ini merupakan satu ekosistem yang sangat lengkap. Jadi ekosistem teknologi terdesentralisasi. Dan ini adalah perbandingan keunggulan ekosistem Relictum. Ya, kalau kita bandingkan dengan Binance dan Ripple, maka dari segi blockchain-nya Relictum ini adalah blockchain generasi 5. Sementara Binance menggunakan Binance Smart Chain, itu generasinya itu di bawah generasi 3 atau generasi 4. Kemudian Ripple, itu blockchain-nya juga Ripple atau blockchain-nya Ripple atau blockchain-nya XRP, itu juga blockchain-nya di bawah generasi 3. Ya. Kemudian untuk crypto exchange atau pasar online untuk jual beli kripto, Relictum Pro ini memiliki Relictum DEX dengan lebih dari 500 pasang cryptocurrency. Sementara Binance adalah nama crypto exchange-nya adalah Binance, ya, itu adalah CEX atau centralized exchange, dan di bulan lalu itu masih punya nilai pasangannya itu cuma 324 pair, namun karena Relictum ini promosi di berbagai expo, maka Binance kejar juga untuk membangun pasangannya sampai sekarang punya 500 pasang cryptocurrency juga. Lalu untuk cold storage atau crypto wallet, Relictum memiliki Relictum Node, dan Binance itu punya Trust Wallet, ya, dengan tokennya TWT. Dan untuk cryptocurrency, Relictum memiliki wrap coin, yaitu RBTC, RETH, dan RLTC. Artinya apa? Jadi Relictum ini masih teknologinya baru, tapi memiliki koin yang nilainya sangat tinggi, yaitu nilainya sama dengan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin, karena di wrap atau dibungkus pakai blockchain 5.0. Sementara Binance itu memiliki cryptocurrency yaitu BNB, dan Ripple punya XRP. Dan tentu saja nilainya lebih tinggi RBTC, RETH, dan RLTC. Ya. Jadi Bapak Ibu, begitu baru keluar, RBTC nilainya sudah 900 juta lebih. Sementara BNB baru di bawah 9 juta. Ya, 1/100-nya. XRP lebih murah lagi. Ya.
Kemudian untuk stable coin atau koin yang stabil, Relictum ini punya USDR, Binance punya BUSD, ya, Ripple nggak punya, Bapak Ibu. Kemudian untuk royalty coin atau koin yang menghasilkan saham atau royalty atau bagi hasil, Relictum punya GTN atau Genesis Token. Binance tidak punya, Ripple tidak punya juga. Ya. Kemudian untuk corporate client atau klien-klien perusahaan, korporasi yang menggunakan teknologi blockchain, ya, Relictum punya rekan mitra-mitra korporasi yang menggunakan blockchain 5.0. Binance tidak punya karena Binance tidak jualan teknologi atau tidak jualan software. Ya, tapi teknologinya Binance dipakai oleh perusahaan cryptocurrency saja. Sementara kalau blockchain-nya Relictum itu digunakan oleh banyak perusahaan selain perusahaan cryptocurrency. Kemudian kalau Ripple, corporate kliennya itu juga banyak yang bukan hanya perusahaan koin tapi perusahaan-perusahaan keuangan terutama yang menggunakan blockchain Ripple, ya. Dan untuk cloud server berbasis blockchain, Relictum punya Relictum Storage, Binance tidak punya layanan cloud, Ripple juga tidak jual layanan cloud. Dan untuk blockchain gaming dan blockchain chatting, Relictum punya Relictum Game dan punya crypto chat, Binance tidak punya fasilitas chatting, Ripple juga tidak buat crypto chat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri dengan perbandingan ini bahwa Relictum Pro ini kekuatannya seperti gabungan dari Binance ditambah Ripple ditambah Trust Wallet, ya. Jadi bahkan ditambah lagi dengan Tether yang punya USDT. Itu gabungan dari keunggulan ekosistem Relictum, ya. Dan Relictum ini kita bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan IT global. Kalau perusahaan IT global di era non blockchain itu ada Microsoft, Oracle dan IBM. Di era blockchain ada Relictum Pro. Dan jadi peluang Anda ingin memiliki berapa banyak GTN. Karena total GTN yang diterbitkan itu ada 10 miliar GTN, 50% boleh dimiliki investor, yaitu sebanyak 5 miliar GTN. Saat ini sudah terjual lebih dari 1,5 miliar, jadi Anda bisa beli itu bagian dari 3,4 miliar lebih. Kalau Anda mau punya 20% dari 5 miliar GTN, artinya jumlahnya 1 miliar GTN. 10% dari 5 miliar adalah 500 juta GTN, 1% dari 5 miliar adalah 50 juta GTN, 0,1% dari 5 miliar adalah 5 juta GTN, dan 0,05% adalah 1 juta GTN. Dan ini adalah gambaran Bapak Ibu bahwa di wallet saya, ya, di Relictum Node saya ini telah ada lebih dari, untuk satu akun memiliki lebih dari 1.023.751 GTN. Artinya untuk satu akun ini jumlah GTN-nya itu sudah lebih dari 1 juta atau lebih dari 0,05%. Dan dalam satu Relictum Node ini, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, ini ada banyak akun, ya, dalam satu Relictum Node atau satu wallet. Dan untuk pertumbuhannya Bapak Ibu, tanggal 15 Oktober, untuk modal GTN yang awalnya nilainya $10.000, dalam waktu sekitar 24 jam sudah naik, ya, atau mendapat keuntungan 23,54%. Ya, ini dalam waktu kurang dari 1 hari. Kemudian 1 bulan kemudian tanggal 15 November telah naik jadi 55,61% dalam 30 hari. Tanggal 19 November naik 65,84% dalam 34 hari. Tanggal 22 November naik 70,96% dalam 37 hari. Tanggal 23 November naik 73,01% dalam 38 hari. Dalam itu tadi 23 November pagi, ya. Dan 23 November malam naik 75,06% dalam 38 hari. Artinya dalam 1 hari di tanggal 23 November itu kenaikannya 5% Bapak Ibu. Dan tanggal 25 November naiknya sudah 79,15% dalam 40 hari. Tanggal 26 November naiknya 82,23% dalam 41 hari. Ya, kemudian tanggal 29 November naiknya 84,27% dalam 44 hari, dan hari ini tanggal 30 November 2021 GTN ini telah naik 86,32% dalam 45 hari. Jadi kenaikannya sangat tinggi Bapak Ibu, ya, bisa hampir rata-rata 2% per hari. Dan jika Bapak Ibu mereferensikan mitra-mitra investor atau mereferensikan penjualan paket GTN, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus. Contohnya ini adalah bonus seorang leader Digital Asset Academy yang bekerja dalam beberapa hari, kurang dari 1 minggu, sudah menghasilkan bonus $2.835 lebih atau lebih dari 40,1 juta rupiah. Dan ini contoh bukti pencairannya ke BCA Bapak Ibu, ya.
Jadi tanggal 27 Oktober, ini leader yang sama mencairkan 20.900.000. Tanggal 31 Oktober, leader yang sama mencairkan lebih dari 52,2 juta rupiah. Jadi dalam waktu 4 atau 5 hari saja, sudah mencairkan bonus lebih dari 73 juta rupiah. Dan kalau leader Digital Asset Academy bisa, Bapak Ibu juga bisa. Minggu lalu, Relictum Lab telah memiliki lebih dari 15.000 partisipan, dan hari ini sudah lebih dari 22.000 investor. Dan Relictum ini telah dikenal dan telah dipublikasikan di banyak media. Contohnya Yahoo Finance memberitakan Relictum Pro menang sebagai the best blockchain startup pada acara DIDES di Spanyol dan menerima investasi 50.000 euro dari Dr. Evan Singlutra dan startupstudio.online. Berita yang sama diberitakan juga oleh EPI atau Associated Press sebagai kantor berita yang terpercaya. Dan ini adalah berita tentang Relictum NFT, dan media 4Clock, ini adalah media khusus cryptocurrency dan blockchain, menerbitkan berita bahwa secara teknis terbukti Relictum Pro blockchain 5.0 ini telah mencapai kecepatan lebih dari 1 juta transaksi per detik. Dan media terkemuka Bitcoin Insider telah meliput teknologi Relictum Pro dengan lengkap, dan disebutkan bahwa Relictum Pro ini akan mengubah industri atau merevolusi industri blockchain. Dan media Bitcoin Insider meliput semua produk Relictum lengkap, yaitu Relictum Finance, Relictum Lab, Relictum DEX atau Decentralized Exchange dan lebih dari 500 pasang cryptocurrency, Relictum Storage atau cloud server berbasis blockchain 5.0, Relictum Chat, ya, dan juga Relictum Game. Dan juga Bitcoin Insider membuat kesimpulan bahwa platform Relictum Pro ini unik dan inovatif. Tidak ada protokol lain yang menawarkan transaksi instan dan gratis di dalam blockchain selain Relictum. Selain itu, pengguna juga bisa mengakses semua ekosistem Relictum menggunakan aplikasi atau platform tunggal. Dan tanggal 9 Oktober, Relictum diberitakan meluncurkan marketplace NFT, dan tanggal 15 Oktober, media 4Clock memberitakan Relictum akan melengkapi atau menggenapi penjualan GTN. Jadi Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan untuk memiliki GTN, selagi private sale-nya masih dibuka, Bapak Ibu silakan untuk mempertimbangkan membeli berapa banyak unit GTN, lebih cepat bergabung, lebih cepat untung. Kalau nanti sudah ditutup, belinya harus tunggu di public exchange dan tentu harganya sudah naik puluhan kali lipat. Dan inilah promosi Relictum di berbagai negara, Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu teknologi blockchain tercepat di dunia saat ini, yaitu blockchain 5.0 dari Relictum Pro. Selamat bergabung dengan
teknologi blockchain 5.0 dan semakin cepat bergabung, semakin cepat untung. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di Jelasat Academy, komunitas kaya bersama, bersatu kita nomor satu, bersama kita juara dunia.